Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Khawarij. Sebelum presentasi dimulai, saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan kelompok-kelompok kami. Yang pertama itu ada saya, Ainaya Fatina, NIM 196151091. Kemudian ada Uma Latifah Widianti, NIM 196151072. Dan juga ada Maulida Zainur Rohmah, NIM 196151087. Dan yang terakhir yaitu Miss Wilda Swere, NIM 196151097. Pengertian Khawarij. Khawarij menurut bahasa merupakan jamak dari kharaja. Secara harfiah berarti orang-orang yang keluar, mengungsi atau mengasingkan diri. Istilahnya bersifat umum yang mencakup semua aliran dalam Islam yang memisahkan diri atau keluar dari jamaah Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syahrastani, artinya tiap yang memberontak kepada imam yang benar yang disepakati oleh jamaah dinamakan Khawarij. Kemudian sejarah Khawarij. Fakta munculnya Khawarij bukanlah pada masa Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana sebagian para ahli sejarah menyebutkan, tapi sudah muncul pada masa Utsman radhiyallahu anhu, baik secara ajaran maupun dalam bentuk aksi nyata. Buku sejarah banyak menyebutkan ini seperti buku sejarah Imam At-Tabrani dan Ibnu Katsir. Dalam buku tersebut, orang yang memberontak kepada Utsman radhiyallahu anhu disebut Khawarij. Hal ini dikuatkan oleh fakta sejarah berikutnya di mana mereka berhasil membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian, umat Islam membaiat Ali radhiyallahu anhu, termasuk sebagian besar orang-orang yang telah membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Sementara itu, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Aisyah, dan sahabat yang lain keluar dan menuntut pembelaan terhadap Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian Ali berkata, "Saya setuju dengan pendapat Anda, tapi mereka sangat banyak dan bercampur dalam pasukan kami." Ali radhiyallahu anhu menghendak masalah khalifah diselesaikan dahulu, baru menyelesaikan orang-orang yang membunuh Utsman. Kemudian antara pihak Ali dan Aisyah sudah terjadi kesepakatan bahwa mereka tidak akan berperang kecuali untuk menuntut pembunuh Utsman. Tapi orang-orang yang membunuh Utsman membuat fitnah lagi dalam perang Jamal. Mereka memisahkan diri jadi dua, sebagian bersama Ali dan sebagian bersama Aisyah, dan mereka berdua saling melempar lembing dan satu sama lain, mengatakan bahwa Ali telah berkhianat dan Aisyah telah berkhianat. Maka terjadilah apa yang terjadi dalam perang Jamal. Pemikiran Khawarij di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu persoalan khalifah. Kelompok Khawarij mengakui khilafah Abu Bakar, Umar, dan separuh zaman dari Khalifah Utsman bin Affan. Pengangkatan ketiga khalifah tersebut sah sebab telah dilaksanakan dengan syura. Yang kedua yaitu persoalan fatwa kafir. Orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir, karena itu halal darahnya, halal hartanya, dan halal anak istrinya, dan kampung halamannya adalah darul harb. Yang ketiga yaitu persoalan imam dan ibadah. Kaum Khawarij berpendapat bahwa yang dikatakan iman itu bukanlah pengakuan dalam hati dan ucapan dengan lisan saja, tetapi amal ibadah menjadi rukun iman pula. Barang siapa yang tidak mengerjakan sembahyang, puasa, zakat, dan lain-lain, maka orang tersebut telah menjadi kafir. Yang keempat yaitu persoalan dosa. Bagi kaum Khawarij, semua dosa adalah dosa besar. Jadi mereka tidak mengenal perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Sekali pendurhakaan terhadap Tuhan termasuk dosa besar. Sekte Khawarij di sini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah Al-Muhakimah. Al-Muhakimah ini adalah golongan dan generasi Khawarij pertama. Mereka adalah kelompok yang keluar dari barisan Khalifah Ali bin Thalib ketika terjadi kasus tahkim. Yang kedua yaitu Al-Zariqah. Nama ini diambil dari Nafi ibnu Al-Razak, pemimpin utama yang memiliki pengikut sebanyak 20.000 orang.
Di kalangan para pengikutnya, Nafi ibn al-Razak diberi gelar Amirul Mukminin. Yang ketiga yaitu An-Najdat. Sekte ini dipimpin oleh An-Najdat ibni al-Hanafi. Menurut sejarah, Najd beserta pengikutnya bermaksud keluar meninggalkan daerah Yaman untuk bergabung dengan sekte Al-Zariqah. Yang keempat yaitu Al-Jaridah. Sekte Al-Jaridah pengikut Abda ibni Abni tokoh ini semula adalah teman dan pengikut Atiyah ibni Al-Asad yang bersama-sama meninggalkan sekte An-Najat menuju daerah Sajistan. Yang kelima yaitu As-Sufriyah. Nama sekte ini dinisbatkan kepada Ziyad ibni Asaf. Mereka berpendapat bahwa mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang tidak ikut berjuang atau berperang selagi orang-orang tersebut sepaham dengan mereka di bidang agama dan keyakinan. Yang keenam adalah Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah, golongan ini merupakan golongan yang paling moderat dari seluruh sekte Khawarij. Nama golongan ini diambil dari Abdullah ibni Ibad, pada tahun 686 Masehi memisahkan diri dari golongan Al-Zariqah di antara sekte Al-Ibadiyah. Relevansi di kehidupan masa kini. Khawarij merupakan aliran yang memiliki komitmen akidah yang kuat terhadap Islam. Sebagian besar sekte yang terdapat di dalamnya meyakini Al-Quran dengan pemahaman yang jelas. Menurut mereka, beriman adalah konsekuensi untuk taat pada ajaran Al-Quran. Secara politik, aliran Khawarij sangatlah moderat khususnya dalam memilih kepemimpinan. Mereka mengedepankan nilai bukan primordialisme kedaerahan. Pemahaman kepemimpinan yang dipegang oleh Khawarij kerap dipegang oleh organisasi atau partai Islam. Ketika seorang calon layak untuk dijadikan seorang pemimpin dalam kajian nilai, maka tidak ada salahnya siapapun dan dari manapun ia berasal. Namun, jika ia melanggar, maka komitmen akan berlaku dalam melakukan eksekusi terhadap pemimpin tersebut. Secara formal, Khawarij sudah tidak ada, tetapi secara substansi, paradigma dan ciri-ciri alirannya masih hidup dan berkembang hingga sekarang. Dalam setiap agama selalu terdapat kelompok minoritas, militan, ekstrim, dan juga radikal. Sedangkan dalam Islam, gejala kemunculan radikalisme telah disinyalir semenjak Rasulullah SAW masih hidup. Kaum Khawarij memang sudah punah, tetapi gagasan-gagasan dan pandangan-pandangannya masih tetap eksis hingga saat ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang tokoh jaringan Islam liberal, yaitu Ulil Absor Abdallah, yang menyatakan bahwa aksi teror yang dilakukan oleh sebagian umat Islam sebagai gejala munculnya Khawarij modern.